Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Ilma dari kelas 1A PG PAUD dengan NIM 2004583. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Makanan bergizi dan pola pengasuhan dapat mempengaruhi peningkatan kecerdasan anak. 1. Pendahuluan. Makanan yang bergizi adalah salah satu bentuk upaya pengoptimalisasikan daya pikir yang diperoleh anak dari usia dini. Sedari masa dalam kandungan, orang tua akan mengonsumsi makanan seimbang karena akan berpengaruh pada otak anak pada ketika lahir. Anak yang kurang diberikan gizi yang cukup akan mengalami keterlambatan pada pertumbuhannya, sehingga memiliki gizi buruk dan akan mengganggu pertumbuhan fisik, otak, dan mentalnya. Berdasarkan UNICEF, Indonesia adalah negara kelima yang mengalami dengan jumlah menderita hambatan pertumbuhan yang sangat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengembangkan potensi dan fisik mereka secara penuh. 2. Kajian teori. Secara umum, asupan makanan merupakan informasi tentang jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. 1. Status gizi. Status gizi yang diartikan sebagai suatu organisme dari proses yang menggunakan bahan makanan melalui proses pencernaan, penyimpanan, penyerapan, metabolisme, dan pembuangan yang diperlukan untuk memelihara perkembangan fungsi organ tubuh. Status gizi, menurut Zuckerman, merupakan tingkat penggunaan dan kecukupan suatu nutrisi gizi yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Kedua, nutrisi makanan yang seimbang. Kebutuhan nutrisi gizi yang baik sangat mempengaruhi kecerdasan sebagai rangsangan ketika dalam kandungan hingga saat dewasa, sebagai pengobatan atau pencegahan yang dapat membuat pertumbuhan keterampilan fisik untuk melakukan kegiatan. Berikut nutrisi yang mempengaruhi kecerdasan yaitu asam lemak dan asam amino, vitamin, protein, karbohidrat, dan susu. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan di keluarga, terutama pada ibu, menjadi faktor yang paling mempengaruhi status gizi dalam keluarga. Salah satu penyebab gizi kurang pada anak adalah kurangnya perhatian orang tua akan gizi anak. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan pengetahuan gizi ibu masih minim. Pendidikan formal ibu akan mempengaruhi tingkat pengetahuan gizi. Semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin tinggi kemampuan untuk menyerap pengetahuan praktis pendidikan formal, terutama melalui media. Hal ini dikatakan oleh Dr. Roger 1986 yang mengatakan bahwa makin baik tingkat pendidikan ibu, maka pula makin baik juga keadaan gizi anaknya. Yang keempat, pengetahuan ibu tentang pola asuh gizi. Pengetahuan tentang pola asuh gizi sangat erat dengan pendidikan anak untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Ibu yang baik akan memberikan nutrisi yang tepat guna pertumbuhan kecerdasan dan otak. Suatu hal yang meyakini tentang pentingnya pengetahuan gizi menurut Supriyasa tahun 2002 yaitu 1. Pengetahuan gizi seorang akan mempengaruhi status gizinya yang dimakan dapat memberikan zat untuk perkembangan tubuh. Kedua, pengetahuan yang berguna sebagai pengoptimalan nutrisi dalam meningkatkan status gizi untuk kesehatan. Ketiga, dengan adanya gizi, peran masyarakat dapat memperbaiki nutrisi yang selama ini salah untuk dikonsumsi anak. Kelima, intelijensi quotient atau IQ. Intelijensi secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan dan ketepatan otak dalam mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Disimpulkan bahwa intelijensi merupakan kemampuan suatu mental yang melibatkan kemampuan berpikir dengan logis secara rasional untuk menggunakan daya pikir tersebut memahami situasi yang baru. Terus, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi IQ anak. Yang pertama, faktor genetik, faktor gizi, dan faktor lingkungan. 3. Metode. Pada penelitian ini yang digunakan ialah metode library research atau kajian kepustakaan, yaitu metode kualitatif yang menggunakan berbagai review literatur seperti artikel serta buku teks yang diakses di Google sekuler. Buku kepustakaan lainnya sesuai terkait dengan materi pola asuh. Makanan yang baik mengandung makanan sumber energi, sumber zat pembangun, dan sumber zat mengatur. Karena semua zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh serta perkembangan otak dan produktivitas kerja, serta dimakan dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan. Dengan pola makanan sehari-hari yang seimbang dan aman berguna untuk mencapai dan mempertahankan status gizi kesehatan yang optimal.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan pola asuh makanan adalah praktek pengasuhan ibu kepada anaknya yang berkaitan dengan cara dan situasi makanan. Pola asuh makanan yang diberikan dengan seimbang dan aman berguna untuk mencapai dan mempertahankan status gizi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, status gizi menerangkan bahwa makanan berkaitan terhadap tubuh terutama pada anak, yang merupakan perkembangan kecerdasan dan fisik. Jika makanan tidak cukup mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung dalam jangka yang lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme pada otak, sehingga berakibat terjadi ketidakmampuan berfungsi normal. Pada keadaan yang lebih parah lagi, kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan badan terganggu. Badannya kecil yang diikuti dengan ukuran otak juga kecil. Menurut Suharjo Cits Permatasari, seorang ibu dengan pendidikan yang rendah akan lebih mempertahankan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan makanan sehingga lebih sulit menerima informasi baru tentang gizi. Begitu pula dengan sebaliknya. Simpulan, pengetahuan pemberian nutrisi gizi yang dimiliki keluarga berpengaruh langsung positif kepada makanan. Artinya, perbaikan kualitas pengetahuan gizi akan mengakibatkan peningkatan kualitas pola nutrisi yang dapat meningkatkan kecerdasan anak. Dan pola asuh bimbingan atau asuhan yang dilakukan orang tua ialah yang merupakan hal yang penting bertujuan untuk mendidik dan mengasuh anak yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dan di dalamnya terdapat unsur-unsur penolakan terhadap anak, pemanjaan berlebihan, pilih kasih, hubungan hangat, kebebasan dan kemandirian. Sekian pematerian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.